Masih. Iya, masih semangat ya. Sudah sarapan tadi sebelum berangkat ke sekolah? Sudah, Bu. Sudah. Semalam istirahat cukup? Tidak ada yang begadang ya tadi malam? Tidak. Sekarang sebelum kita memulai pelajaran, silakan kita berdoa. Ketua kelas silakan memimpin doa. Mari teman-teman kita baca doa. Doa dimulai. Doa selesai. Ya, sekarang silakan Milena untuk memimpin lagu Indonesia Raya. Adalah teman-teman kita berdiri di sekolah Indonesia Raya. Indonesia Raya. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Hiduplah Indonesia Raya. Silakan duduk. Yang lain absen dulu ya sekarang. Aljumita Faria, Awan Spane Beza Hota, Despita Nur Aziza, Saya, Bu. Marfil. Sakit ya? Ya. Sudah berapa hari Marfil sakit nak? 3 hari, Bu. Sudah 3 hari. Kalau sudah 3 hari, hari ini nanti pulang sekolah kita akan beli Marfil di rumah ya. Tanya kepada kalian, materi apa yang telah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya? Siapa yang bisa atau mengingat materi apa yang telah kita pelajari pada materi sebelumnya, pertemuan sebelumnya? Coba silakan Aziza. Pertemuan kita kemarin tentang pengertian cerita fantasi dan unsur-unsur intrinsik cerita fantasi, Bu. Iya, jadi pertemuan kita minggu yang lalu itu materinya pengertian cerita fantasi dan unsur intrinsik cerita fantasi. Nah, sekarang siapa yang bisa menjelaskan apa yang dimaksud dengan cerita fantasi? Saya, Bu. Silakan Milena. Cerita fantasi adalah cerita imajinasi yang tidak ada di dunia nyata, Bu. Iya, cerita fantasi itu adalah cerita imajinasi yang tidak ada di dunia nyata. Bagus, Milena. Nah, sekarang tujuan pembelajaran kita pada hari ini, ya. Jadi setelah kita mengikuti pembelajaran hari ini, diharapkan siswa dapat menganalisis struktur dan ciri kebahasaan teks cerita fantasi yang dibaca secara tepat, ya. Nah, sekarang kita memasuki materi kita yaitu struktur dan ciri kebahasaan. Nah, sebelumnya pada pertemuan minggu yang lalu Ibu sudah menyuruh kalian untuk membaca materi kita pada hari ini ya. Sekarang siapa yang bisa atau yang mengetahui apa saja struktur dari cerita fantasi? Saya, Bu. Coba Zuri. Strukturnya Bu ada orientasi, komplikasi, dan resolusi. Iya, strukturnya ada orientasi, komplikasi, dan resolusi. Sekarang siapa yang sudah membaca apa itu yang dimaksud dengan orientasi? Saya, Bu. Ayo siapa? Ya, Aljo. Orientasi itu adalah bagian awal cerita yang ditandai adanya tokoh dan latar, Bu. Iya. Orientasi itu adalah awal cerita yang ditandai dengan adanya tokoh dan latar. Bagus, Aljum ya. Sekarang siapa yang bisa menjelaskan apa yang dimaksud dengan komplikasi? Saya, Bu. Coba Bunda. Komplikasi adalah permasalahan yang ada di cerita. Iya, komplikasi adalah permasalahan yang ada di dalam cerita. Cerita fantasi itu ada berapa anak-anak? Ayo. Iya, coba Aziza. Ada
nama orang. Yang kedua ada pendeskripsian latar, tempat, waktu, dan suasana. Nah, selanjutnya siapa yang bisa melanjutkan apa saja ciri kebahasaan dari cerita fantasi? Saya. Oh iya, coba Meliana. 3 dia 4 kata sama urutan atau waktu 5 ungkapan dan 7. Berdiri. Biar semangat, udah Bapak Ibu kita bermain tepuk semangat ya. Iya, perhatikan Bapak Ibu ya. Tepuk semangat. Yang terakhir ada tepuk semangat baru ya. Perhatikan Ibu ya, babanya. Tepuk semangat baru. Silakan duduk. Di suatu hari yang cerah, Alice dan kakaknya berjalan-jalan ke lapangan. Kakaknya Alice sedang membaca buku. Karena itu Alice merasa sangat bosan. Ketika memikirkan apa yang bisa dilakukan untuk senang-senang, seekor kelinci pergi melintas. Cuma Syahid bicara sendiri. Alice kaget karena tak pernah melihat kelinci berbicara sebelumnya. Kelinci itu mengeluarkan jam 1. Lalu, oke, aku pikir ini. Kata kelinci sambil bergegas. Alice sangat terkesan pada apa yang dilihatnya. Jadi karena penasaran, dia pergi mengejar kelinci itu. Sekarang Ibu ingin bertanya kepada kalian karena kalian sudah mengamati video tadi. Bagian awal di dalam cerita tadi disebut apa anak-anak? Iya? Zuri? Orientasi. Iya, di bagian awal tadi disebut bagian orientasi karena memperkenalkan tokohnya. Nah, selanjutnya di bagian tengah tadi itu disebut apa di bagian video tadi anak-anak? Ya, Aljum? Komunikasi, Bu. Iya, komplikasi karena menunjukkan adanya permasalahan. Sekian latar dan waktunya. Siapa yang bisa menyebutkan bagian latar dan waktunya? Iya, silakan Meliana. 4 lapangan rumput pada pagi yang cerah. Iya, latar tempatnya di padang rumput pagi yang cerah. Bagus. Nah, sekarang kalian sudah mengerti ya bagian-bagian struktur dan ciri kebahasaannya. Sekarang dengarkan penjelasan dari Ibu ya. Jadi struktur dari cerita fantasi itu ada 3. Yang pertama orientasi, yang kedua komplikasi, dan yang ketiga resolusi. Nah, sekarang Ibu akan jelaskan apa itu orientasi. Orientasi itu adalah berisi pengenalan tokoh, latar, dan konflik. Dan biasanya terletak di awal paragraf cerita. Ya, itu adalah orientasinya. Jadi orientasi itu pengenalan tokohnya, ada latarnya, dan selalu ada berada di paragraf awal. Ya, kenapa waktunya? Kenapa pada bagian kata apa, Nana? Tengah malam. Iya, pada bagian tengah malam. Selanjutnya ada ciri kebahasaan yang ketiga, yaitu makna kias. Di tiap kelompok ada 3 orang ya, karena kita mempelajari struktur. Jadi ada orientasi kelompok 1, kelompok 2 ada komplikasi, dan kelompok 3 ada resolusi. Oke ya, yang nanti akan kalian kerjakan bersama-sama. Silakan kalian baca bersama-sama, kalian amati dengan seksama bagian-bagian struktur dan ciri kebahasaannya. Nanti setelah kalian baca dan kalian temukan bagian struktur dan ciri kebahasaannya, silakan hasil guntingannya nanti ditempel di kertas noter yang telah Ibu sediakan. Ini kelompok orientasi. Ini ada gunting dan lem ya. Nanti kalian gunting. Setelah kalian menemukan bagian-bagian struktur dan ciri kebahasaannya, kalian gunting. Nah, kalian gunting karena itu sebagai penjelasan yang mana kalian sebut struktur dan ciri kebahasaannya. Setelah itu kalian tempel di kertas karton tadi yang telah Ibu bagikan. Ada kesulitan kelompok orientasi? Tidak ada, sudah ketemu semua ya. Tidak ada gunting.
tiga warna. Saya, Bu. Iya. Silakan Bunda menyimpulkan strukturnya. Kesimpulan dari analisis struktur cerita Kalkulasi yang berjudul Berlian Tiga Warna yaitu orientasi terdapat pada paragraf 1 dan 2. Bagian komplikasi terdapat pada paragraf 3, 4, 5, dan 6. Sedangkan resolusinya terdapat pada paragraf 7. Iya, jadi kesimpulannya struktur yang terdapat pada cerita fantasi berlian tiga warna itu bagian orientasinya terdapat pada paragraf 1 dan 2. Sedangkan bagian komplikasinya terdapat pada paragraf 3, 4, 5, dan 6. Sedangkan bagian resolusinya terdapat pada paragraf 7 ya. Nah, sekarang siapa yang bisa menyimpulkan ciri kebahasaannya yang terdapat pada cerita fantasi berlian tiga warna? Ya, coba Aziza. Kesimpulan dari analisis kebangsaan cerita fantasi berlian tiga warna yaitu didapat tokoh Amerika, Jepang, dan Amerika. Latar Iman Muhammad, latar seorang bersenang-senang. Maka dia serasa di langit. Kata sama beberapa waktu ada kata dia. Merupakan terbentuk pada kata wow. Selanjutnya kelompok resolusi semuanya ada 3, sedihnya juga ada 3. Nah, dari hasil ya gambar yang tadi diberikan oleh teman-teman kalian, jadi kelompok yang paling terbaik ya, semuanya terbaik, tapi ini paling terbaik adalah kelompok komplikasi. Tepuk tangan untuk kelompok komplikasi. Sekarang tepuk tangan untuk kita semua. Sekarang kembali ke tempat duduknya masing-masing. Ibu ingin bertanya kepada kalian, kesulitan apa yang kalian alami pada saat kalian menganalisis struktur dan ciri kebahagiaan